Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai saudara Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan melanjutkan untuk sharing pelajaran ke-6 yang saya dapat di usia 20-an tahun. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya udah menginjak usia 30 tahun dan ada 7 pelajaran yang mau saya share, dan ini adalah pelajaran ke-6, yaitu pentingnya untuk menulis jurnal ya. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu bahwa kita itu sebagai manusia yang paling menghambat diri kita untuk sukses itu adalah diri kita sendiri, bukan dari eksternal. Ya, seringkali yang menghambat adalah mental block dalam diri kita yang menghalangi kita untuk sukses. Nah, buat kamu yang mau belajar untuk menghancurkan mental block dalam dirimu sehingga kamu bisa jadi jauh lebih sukses, kamu bisa join free webinarnya Destroy Your Mental Block dari saya dan sahabat saya, Daud Antonius dari Psikolog ID. Kamu bisa join secara gratis pada tanggal 2 April 2023 dari jam 8:30 sampai 8:30 malam. Secara gratis, daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di bio, slotnya terbatas. Oke, nah jadi menulis jurnal ini saya udah lakuin nih sebenarnya dari kuliah atau SMA akhir ya. Saya sebenarnya dari dulu, dari SMP gitu, saya udah sering kayak coret-coret di kertas gitu, kayak bikin mind map, nulisin pemikiran saya kayak gitu. Terus ketika SMA atau kuliah saya mungkin baca buku tentang journaling ya. Tapi saya lupa ya nama bukunya apa kayak gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa kita tuh disarankan untuk bisa menulis jurnal ya. Karena ketika kita menulis jurnal itu kita bisa menuangkan apa yang kita pikirkan. Ketika kita bisa menuangkan apa yang kita pikirkan, itu pikiran kita bisa jadi jauh lebih jernih ya. Jadi jauh lebih jernih, kita jadi tahu arahnya mau kemana, perasaan lebih tenang dan juga lebih lega ya. Nah itu maka dari itu saya senang banget tuh saya nulis jurnal, karena itu kayak sesi untuk saya melepaskan kepenatan, melepaskan semua apa yang saya rasakan gitu. Tidak perlu nunggu orang lain dengerin saya, tapi dari buku itu saya bisa nulis apa yang saya rasain kayak gitu. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk bisa clarify atau memperjelas ke arah mana yang mau saya tuju. Dan juga untuk saya belajar apa pelajaran-pelajaran yang saya dapat sehingga kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulangi lagi. Jadi itu yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Dan paling intens itu saya lakukan dulu ketika kuliah, ketika saya lagi quarter life crisis, kegalauan di usia muda. Itu saya tulisin semua apa yang saya rasain dan segala macam. Itu benar-benar bikin lega dan memperjelas apa yang kita pikirkan ya. Nah terus apa sih yang saya tulis waktu itu? Jadi kamu bisa tulis yang pertama adalah apa yang kamu syukuri dari hari itu ya. Ini akan membuat kamu jadi jauh lebih happy, jadi jauh lebih rasa hidup ini tuh menyenangkan karena kamu fokus pada apa yang kamu syukuri ya. Terus yang kedua adalah kamu bisa tuliskan gitu ya, unek-unekmu apa. Nah itu kamu tulisin aja apa yang ada di pikiranmu. Kamu kesel sama siapa, kamu ngerasa bete sama siapa misalnya, kamu lagi happy, kamu lagi semangat. Nah kamu tulis dulu semua perasaanmu ya. Kamu lagi jatuh cinta, kamu lagi suka sama orang, kamu tulis semua. Nah setelah kamu tulis semua, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kamu bisa tulis kayak pelajaran ataupun action plan kamu selanjutnya. Jadi di jurnal itu kamu bisa tulis, oh nextnya aku mau coba olahraga lebih rutin. Oh nextnya aku mau coba kalau makan nasinya setengah aja misalnya. Oh nextnya kalau aku selama ini bikin kontennya di Instagram dan TikTok, aku mau coba deh bikin di podcast kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ketika kamu menulis jurnal, ada berbagai macam komponen tadi. Yang pertama kamu menuliskan apa yang kamu syukur sehingga kamu jauh lebih happy. Yang kedua kamu tuliskan semua unek-unek dalam dirimu sehingga kamu bisa jauh lebih lega. Dan kamu bisa menuliskan apa action plan selanjutnya yang mau kamu lakukan, pelajaran-pelajarannya apa, sehingga kamu bisa take action jauh lebih baik di kesempatan selanjutnya. Jadi mulailah menulis jurnal, mulailah ambillah bukumu ya, buku catatanmu untuk kamu mulai bisa menulis. Tulislah setiap hari, setiap malam ataupun setiap pagi, pilih salah satu waktu aja kayak gitu. Dan mungkin saat ini beberapa orang pakai gadget, pakai laptop, pakai HP, pakai tabletnya dia kayak gitu. Itu fine-fine aja, tapi buat saya
masih belum ada yang bisa menggantikan ketika kita journaling itu menulis dengan menggunakan tangan kita sendiri. Karena beda aja feel-nya. Kalau ngetik tuh ya kayak ngetik biasa, tapi kalau nulis dari tulisan tangan kita sendiri itu kita bisa kayak bener-bener meluapkan apa yang kita rasakan ya, dari tulisan kita, dari tekanannya, dari apa segala macam. Itu semua kayaknya lebih plong ya. Saya nggak tahu nih ada ilmu grafologinya atau ilmu tulisannya atau tidak, tapi itu yang saya rasakan. Jadi kamu bisa coba ya. Saya kasih challenge selama seminggu kamu coba journaling setiap hari. Setiap malam kamu bisa nulis atau setiap pagi kamu bisa nulis dan kamu coba rasakan perbedaannya seperti apa. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.